Nah, ini pesannya adalah lampunya katanya warna merah berkedip ya. Kemudian untuk modemnya di sini L5577 warna putih dan sudah menggunakan baterai dummy. Nah, sebenarnya daripada kalian pakai baterai dummy kayak gini, mending bikin aja kayak di videoku yang sebelumnya, pakai baterai asli daripada pakai kayak ginian. Jadi kedepannya itu kayaknya sih lebih awet daripada kayak gini guys. Ya nggak apa-apa sih kayak gini, tapi kalau aku nggak recommended lah pakai bypassan kayak gini. Kemudian untuk adaptornya ternyata udah manga ya. Nah, ini kalau kalian punya alat-alat elektronik adaptornya udah kayak gini, sebaiknya mending diganti aja. Nah, kemudian pertama kita akan tes modem. Di sini aku ada modem 3 yang masih normal. Nah, ini modem punya si abangnya nih. Aku akan tes. Katanya ini mati total ya. Tak kiraku itu mati karena permasalahannya baterai. Ternyata bukan masalah di baterai, tetapi masalahnya ada di mesin, guys. Nah, kita akan copot dulu untuk baterai daminya. Kita simpen dulu dan kita akan coba tes pakai baterai Huawei. Di sini saya punya baterai Huawei bawaannya yang masih baru. Nah, saya akan coba tes dulu di modem yang masih normal. Ini modem masih normal. Kita akan tes bahwa baterainya itu berfungsi ya. Nanti setelah itu kita akan coba untuk menghidupin modem yang tadi, guys. Nah, kita akan isi kartu dan ternyata nggak ada kartunya, guys. Ya udahlah, kita cuma tes aja nyala apa enggak nih. Nah, ini di modem yang masih normal menggunakan baterai Huawei E5577 tadi ya. Artinya baterainya ini normal dan masih bagus karena memang masih baru ya. Nah, ini sampai nyala welcome dan insert kartu SIM. Nah, karena nggak ada SIM-nya ya. Nah, kemudian kita akan lepas baterainya dan kita pasang di modem L5577 punya si abang nih. Nah, setelah itu kita nyalakan dan nggak ada respon apapun di sini. Layarnya nggak nyala dan nggak ada apapun lah. Pokoknya mati total ini. Nah, kemudian saya akan ambil charger. Kita akan coba colokin charger apakah ada respon dan lain-lain. Ternyata nggak ada, guys. Jadi memang ini modemnya kayaknya sih udah mati total. Jadi ini bukan kerusakan di software, tapi ini hardware ya, asli nih. Nah, jadi udah fix ya, ini modemnya matot. Nah, nanti masalah mau diperbaikinya itu perlu dicek lebih lanjut. Nah, saya sih curiga ya pakai ya kayak ginian itu bikin kurang awet sih kalau menurutku. Pokoknya nggak disarankan lah pakai kayak ginian ya. Nah, kemudian selanjutnya ini STB. STB itu pesannya itu lampu berkedip-kedip merah. Apakah benar? Kita akan cek ya. Nah, cuma sayangnya di sini adaptornya kan kayak gini ya posisinya. Jadi nggak layak lah, mending diganti aja kalau memang ada ya. Jadi di sini saya udah siapin adaptor baru buat ngetes ya. Nah, ini ada adaptor baru yang masih normal buat ngetes apakah STB-nya nyala atau enggak. Nah, kita akan coba colokin ke STB, guys. Nah, saya akan coba colokin adaptornya ke STB. Nah, di sini ternyata lampunya sama sekali nggak hidup, guys. Jadi bahkan kedip-kedip merah pun nggak ada. Jadi tuh ya. Jadi sama sekali nggak ada notifikasi hidup. Mati T. Nah, setelah aku amati ternyata mesinnya itu kayak bunyi desis ya.
kayak ada suara nging di mesin ya. Jadi ini udah fix, ini hardware nih, rusak di hardware ini. Jadi bukan masalah software sih. Nah, cuma saya mau ngetes. Di sini saya udah siapin micro SD yang udah aku burning firmware di HG680p OpenWRT ya. Nah, siapa tahu bisa. Nah, buat nyoba aja dulu ya. Nah, kemudian aku colokin adaptor kayak gini. Nah ya, sama ya, lampunya memang nggak nyala. Ini apakah udah semakin parah, sebelum dikirim masih nyala, ternyata sampai di sini malah udah nggak nyala atau gimana? Nah, kita tunggu ya. Nah, setelah tunggu beberapa saat, di sini juga nggak muncul nama WiFi baru. Artinya memang ya ini STB mati ya. Bukan permasalahan lampu yang error dan lain-lain. Dan udah di di burning firmware baru juga nggak bisa. Jadi ini masalah di mesin sih udah pasti, ini bunyinya nging kayak gitu ya. Jadi selama saya main OpenWRT, aku di rumah ada STB rusak kayaknya ada 10-an lebih. Dan beberapa STB yang rusak sama kayak gini, itu bunyi nging dari mesinnya. Nah, cuma supaya lebih lebih yakin, saya akan colokin ke monitor. Nah, di monitor apakah muncul gambar dan lain-lain? Ternyata enggak juga ya, sama ya. Gak ada respon sama sekali guys. Nah, ini emang udah fix ya, udah mati nih ya. Mungkin teknisi yang biasa benerin kayak gini, teknisi HP dan lain-lain, mungkin tahu penyebabnya apa yang harus diperbaiki kayak gitu ya. Nah, ini ya, jadi buat teman-teman yang punya OpenWRT di rumah, kalau misal adaptor udah rusak seperti ini, itu dicek dulu listriknya apakah masih stabil normal, dan kalau memang ada mending diganti aja, karena kayak gini juga membahayakan ya. Karena namanya elektronik itu kuncinya ada di suplai listrik dan suhu ya. Jadi untuk modem E5577 ini juga ternyata anget guys. Jadi ketika saya pasang baterai dari tadi ternyata anget modemnya. Nah tuh anget, saya baru ngeh nih, ternyata ada yang nggak beres memang di mesinnya. Nah, jadi kalau untuk elektronik seperti ini ya, kalian itu kuncinya supaya awet itu ada di listrik dan suhu. Jadi pakailah adaptor yang bagus, terus pastikan listriknya stabil. Jadi terus kemudian daripada pakai dummy kayak gini, mending pakai baterai buatan sendiri kayak di videoku yang udah lama ya. Nah, karena saya curiga biasanya kalau misal rusak itu salah satu STB aja atau modem aja lah. Ini suatu hal yang kebetulan atau gimana kok rusak dua-duanya. Kayaknya sih emang ini dari listriknya sebelumnya, entah kena petir, entah listrik yang enggak stabil. Pokoknya ini kayaknya sepertinya sih dari listrik, udah fix ya. Listrik dan suhu, bisa jadi overhead juga. Jadi kalau memang panas kasih kipas ya guys ya, jadi biar elektroniknya awet. Nah, jadi cukup sekian video kita kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.